Satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi firman kepada jemaat yang begitu banyak telah mengubahkan hidup saya. Sebenarnya saya ini bukan orang yang giving, ya. Kalau saya lihat kehidupan saya yang dulu, saya malu. Saya adalah orang yang given to keep, ya. Bukan given to give, tapi given to keep. Setiap berkat yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, berhenti di saya. Sampai pada satu saat, saya mulai memahami apa arti given to give. Dan itu juga yang akan kita pelajari siang hari ini. Untuk itu, saya mau mengajak kita semua untuk bisa satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik ya Tuhan. Di banyak kesempatan Tuhan Engkau bekerja. Di banyak kesempatan Engkau turut membantu kami ya Tuhan. Menolong kami Tuhan. Menumbuhkan kami. Kalau saat ini kami ada di tengah-tengah jemaat Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Ketika firman Engkau disampaikan ya Tuhan. Kiranya firman itu boleh jatuh ke dalam hati kami, berbuah berlipat kali ganda, dan pada akhirnya mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita buat bulan ini diambil dari buku Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini adalah minggu ketiga di mana kita terus belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang penata layanan yang baik. Amin. Pada minggu pertama kita belajar dari Pendeta Budi bagaimana menjadi seorang penata layanan yang baik. Seorang penata layanan yang baik adalah seorang yang bisa bersyukur atas setiap berkat, talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian sebagai orang yang telah menerima begitu banyak dari Tuhan, kita seharusnya menjadi jemaat yang thoughtful, yang peduli. Peduli terhadap sesama kita. Jangan kita diberi banyak, kita menjadi orang yang cuek. Kita diberi begitu banyak tapi tidak mau ngapa-ngapain. Dan yang ketiga, sebagai seorang steward yang baik, kita perlu menjadi orang yang truthful. Jujur untuk setiap talenta yang Tuhan sudah berikan. Diberi 5 talenta. Ngakunya cuma punya 1. Diberi 5 talenta, maunya nggak ngapa-ngapain. Udah kamu aja lah. Hidupnya dia mau habiskan untuk bersantai-santai ria. Tanpa mau memberikan kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta dan orang yang telah memberikan kepada kita segala yang dia butuhkan. Di minggu kedua, kita belajar lebih dalam lagi dari brother kita Harlem. Ya, kita belajar mengapa kita melayani. Satu-satunya alasan kenapa kita melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada alasan yang lain. Tidak ada alasan saya melayani karena terpaksa. Saya melayani karena sudah nggak ada yang mau. Itu bukan alasan yang melayani. Dan waktu kita melayani Tuhan, reasonable sacrifice, persembahan yang layak itu adalah tubuh kita. Tubuh yang kita jaga, tubuh yang kudus, itulah persembahan yang
berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu tubuh kita persembahkan, maka akan terjadi yang namanya transformasi. Ya, transformasi terhadap orang tersebut. Dan ketika transformasi itu terjadi, pembaharuan itu terjadi, maka kita akan menjadi orang yang tahu kehendak Tuhan. Jadi kalau single ya, mau tanya, kira-kira siapa ya jodohku? Kira-kira sister mana nih yang akan jadi pasanganku? Itu nggak akan terjadi lagi. Karena apa? Karena kamu sudah tahu. Ya, kamu tahu kenapa kamu melayani. Kamu tahu apa yang kamu persembahkan. Dan itu adalah hasil daripada pelayanan kamu. Kamu jadi tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak suka, kamu jadi tahu. Amin single? Amin. Oke. Saya akan melanjutkan khotbah Pendeta Harlem dengan Serving with Love. Tetapi sebelum itu, saya akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali apa arti gereja. Gereja diambil dari kata dari bahasa Yunani ekklesia, ya. Yaitu kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup bersama. Garis bawahi, untuk hidup bersama. Demi tujuan yang khusus. Special task. Dulu pemahaman saya cuma 30%. Ya. Kalau saya ditanya, apa arti gereja? Gereja adalah kumpulan orang percaya. 100. Itu dulu. Tapi kalau sekarang saya ditanya, apa arti gereja? Kalau dijawab cuman sekumpulan orang percaya kepada Tuhan, saya kasih angka 30 saja. Sepertiga aja. Karena kurang komplit. Kalau kamu disebut gerejanya Tuhan, itu artinya kamu adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup bersama. Artinya apa? Terkoneksi satu dengan yang lain. Tidak terpisah-pisah. Ini yang saya highlight. Hidup bersama, terkoneksi. Kenapa saya highlight? Karena saya ada kekhawatiran. Pandemi yang berjalan udah 2,5 tahun. Itu membawa dampak kepada beberapa orang. Enggak semua orang, tetapi kepada beberapa orang. Mereka mulai punya karakter independen, ya. Buat dunia sih ini, wah bagus kamu, mandiri, luar biasa. Kamu hebat, kamu melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi waktu kita menjadi bagian di dalam kerajaan surga, menjadi bagian di dalam keluarganya Tuhan, kalau kita hidup sendiri, ini bahaya. Kenapa bahaya? Sepanjang perjalanan saya melayani, kalau orang mulai hidup sendiri, mulai hidup lebih independen, ada kemungkinan dia punya 2 karakter. Kalau berkumpul di gereja, wow, semangat luar biasa. Tetapi waktu kerja, dia menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Bahkan kita ngelihatnya, kok seorang murid Yesus bisa seperti itu ya? Seperti ada dualisme di dalam kehidupannya. Ibadah online, mulai comfort, sendirian. Nggak buka video, cuma dipasang profile picture. Profile picture-nya sih ketawa. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Entah dia lagi sedih, lagi dikejar-kejar utang, kita nggak tahu. Dia mulai comfort dengan kehidupan seperti itu. Dalam kehidupan seperti itu, mulai keluar yang namanya asumsi-asumsi. Asumsinya terhadap keluarga
kerajaan Tuhan. Asumsi-asumsi yang terbentuk bahkan melebihi firman yang kita baca. Posisi asumsi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Apa yang dia pikir benar, itulah yang menjadi keyakinannya. Ini sangat bahaya. Itu yang menjadi concern kita. Judul khotbah saya buat siang ini berjudul Serving with Love. Melayani dengan kasih, ya. Bukan From Russia with Love, ya. Itu James Bond 007, tapi Serving with Love. Pertanyaannya, seperti apa sih melayani dengan kasih? Kita semua tahu kalau kita melayani dasarnya harus kasih. Kalau dasarnya yang lain, kita akan capek. Kita akan menjadi beban. Paling cuma 1-2 bulan, habis itu kita kehilangan semangat. Tetapi waktu kita melayani dengan kasih, itu hasilnya luar biasa. Semakin hari, karakter kita semakin diubahkan. Semakin hari, kita semakin berakar. Semakin hari, kita akan menjadi semakin mirip Kristus. Waktu kita melayani dengan kasih, apa yang kita perlukan? Kita baca Roma 12 ayat 9-12. Dikatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Waktu kita mau memiliki kerendahan hati, kita perlu menjadi orang yang inisiatif. Sebagai satu contoh simpel aja. Mungkin sebagian dari kita waktu naik ke F3, kita naik lift ya. Lift yang sekota kecil. Ngelirik doang. Selamat pagi ya, pagi, habis itu udah diam. Jadi cuman lip service doang. Padahal waktu kita tahu kita adalah keluarga, ada banyak hal yang kita lakukan. Contoh, kalau kita ketemu sama keluarga kita punya adik. Atau kita punya anak. Anak, apa kabar? Kemudian anaknya, halo papi, main HP. Cuman dilakukan sebentar, kemudian main HP lagi. Jadi cuma sekedar formalitas. Ini bukan kerendahan hati yang saya maksud. Kerendahan hati yang sebenarnya adalah waktu kita menyapa, kita pengen tahu, oh ini brother gak pernah saya lihat. Ya. Jangan mikir terlalu jauh. Kalau sister kamu sapa brother kamu, wah gila keren juga nih ya. Kumisnya tipis ya, tinggi ya. Wah. Kamu cuma mau nyapa kalau kamu punya pikiran, wah kayaknya bakal bisa nih. Kayaknya kita bisa ada chemistry nih. Kalau orangnya bertubuh subur ya. Kemudian gayanya biasa aja, kamu jadi males. Padahal kamu tidak pernah tahu.
Siapa tahu satu saat dia latihan, ya. Angkat beban, ya. Kardio. Tiba-tiba badannya jadi bagus, ya. Jadi keren. Kamu akan rugi sendiri. Enggak, maksud saya siapapun itu, entah teens, entah aki-aki, ya. Entah tubuhnya model seperti apa, sapa. Tunjukkan kerendahan hati. Kenapa? Karena kita mau terkoneksi. Kalau dalam pikiran kita, aduh saya cuma mau orang-orang yang model seperti ini, kamu gak akan bertumbuh. Sudah pasti. Itu bukan pelayanan kasih. Itu namanya pelayanan pilih-pilih. Ya. Lakukan dengan semangat. Jangan kendor, jangan cuma sekali dua kali. Lakukan terus. Lakukan terus. Sampai apa? Sampai kamu berubah. Sampai akhirnya kamu punya, oh setiap kali aku ketemu brother, setiap kali aku ketemu sister, aku akan sapa. Saya nggak bisa bayangkan ruangan ini luar biasa. Akan hiruk pikuk. Kamu tidak lagi punya tempat duduk yang sama. Saya lihat ada beberapa orang seperti punya kafling di sini. Oke? Benar. Ada orang yang tiap kali saya datang ini pasti si A duduknya di sini, si B duduknya di sini, ya. Karena apa? Karena grupnya ada di situ. Lompat 2 baris kamu nggak tahu lagi siapa dia. Kamu jadi bingung, kamu nggak ngerti. Oi siapa dia? Kamu nggak ngerti. Lakukan terus. Supaya apa? Supaya kita sebagai jemaat benar-benar terkoneksi. Apalagi? Kita perlu tekun berdoa. Dengan tekun berdoa, kita tahu segala kesuksesan kita, segala keberhasilan kita, itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari seberapa kuat kita, bukan seberapa hebat kita, tetapi karena Tuhan. Amin. Ada satu quote ditulis oleh John Newton. Dia bilang begini, I am persuaded that love and humility are the highest attainments in the school of Christ and the brightest evidences that he is indeed our master. Saya yakin bahwa kasih dan kerendahan hati adalah pencapaian tertinggi di sekolah Kristus. Dan bukti paling nyata bahwa Yesus adalah guru kita. Ini penting banget ya. Gereja benar adalah sebuah sekolah. Kalau saya pikir-pikir. Di tempat ini kita belajar banyak hal. Kita belajar mengampuni, kita belajar mengasihi, kita belajar untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Bukankah ini satu pelajaran? Di luar tidak ada kurikulum, terserah kamu mau sapa kayak mau enggak kayak terserah, tergantung keren atau tidak. Ya, kalau keren gua sapa. Kalau kira-kira doi-doinya gede, duitnya gede, gua sapa. Tapi kalau biasa aja gua malas. Males. Hari gini Besti, masa? Ya, gua mesti nyapa orang gitu begini. Sekolah Kristus adalah sekolah di mana kita paling cepat bertumbuh. Sebagai tempat di mana kita dibentuk. Sebagai tempat di mana kita diubahkan. So jalani itu. Karena kalau kita mau jadi seorang murid Kristus, kita harus masuk di dalam sekolahnya Tuhan. Saya mau kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri ya. Saya tidak bisa melihat ada kerendahan hati yang levelnya lebih tinggi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada ya. Pada waktu Tuhan Yesus mulai memasuki waktu di mana dia akan disalibkan, dia bikin perjamuan. Dia set up meja, 12 muridnya duduk. Dia kemudian ambil baskom. Dia lilitkan kain di pinggangnya. Lalu dia berlutut.
Apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki muridnya satu persatu. Semuanya dia basuh kakinya. Termasuk si Yudas. Tahu nggak kalau dia bakal dikhianati? Dia tahu. Tapi kenapa dia tetap lakukan itu? Dia punya kerendahan hati yang begitu dalam. Lalu dia berkata, Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Sama men, sama. Bukan mirip. Bukan yang KW. Bukan kaleng-kaleng. Sama. Ya udah sering baca kitab ayat ini. Tapi saya tidak pernah berhenti kagum akan Tuhan kita Yesus. Sebagai Tuhan, sebagai Raja, pencipta semesta alam. Dia mau melakukan itu dan dia gunakan itu untuk menjadi contohan buat kita semua. Kita kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Gak ada yang seperti Tuhan, gak ada. Quote berikutnya dibilang, sin came through the pride of Lucifer and salvation came through the humility of Jesus. Dosa datang melalui kesombongan Lucifer dan keselamatan datang melalui kerendahan hati Tuhan Yesus. Saya encourage kita semua. Yuk, mari kita belajar untuk rendah hati. Karena kalau kita tidak belajar rendah hati, kita akan berada di sisi seberangnya, yaitu sisi si Lucy, ya. Lucifer maksudnya. Ya. Wah, jangan salah ya, yang Lucy nama Lucy oke, tapi Lucifer ini begini ya. Saya sih nggak mau ya ada di pihaknya Lucifer. Saya mau belajar rendah hati. Bapak Ibu sekalian, brother sister, saya mau tanya pada kita. Kapan terakhir kamu mulai menyapa orang yang gak pernah kamu kenal? Berapa sering kamu melakukannya? Dan pertanyaan lain ialah, kenapa kamu tidak lakukan itu? Apakah kamu merasa diri kamu lebih tinggi dari orang lain? Apakah kamu merasa kamu lebih hebat dari orang lain? Atau apa? Hari ini kita sudah mendengar, kalau kita mau melayani dengan kasih, kita perlu punya yang namanya kerendahan hati. Hal yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa melayani dengan kasih? Roma 12 ayat 13 sampai 15. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Apa yang kita perlu lakukan? Saya kepengen jemaat ini belajar untuk kita bisa suka untuk membantu. Kita punya badan sosial gereja ini ya. Hope Worldwide. Yang selalu ada di dalam setiap bencana ya, di mana ada kekurangan, Hope selalu ada di sana. Pertanyaannya, seberapa sering kita bantu Hope? Seberapa sering kita kasih hati untuk take a look apa yang menjadi kebutuhan untuk saudara-saudara kita. Jangan kita pilih-pilih. Kamu dekat nggak sama saya? Nggak dekat. Oh kalau gitu nggak usah.
Kamu ada di dalam grup kita? Enggak. Oke, cari pertolongan grup lain. Kita mengkotak-kotakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah ini yang Tuhan mau kita lakukan? Kalau kita mau belajar melayani dalam kasih, lakukan itu. Karena kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau kita belajar dari hati jemaat Makedonia ya. Kita baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini luar biasa banget. Ini bukan jemaat yang berkelimpahan. Jemaat Makedonia dibilang ini jemaat ini cukup miskin. Tetapi mereka merasa kalau mereka memberi, mereka merasa mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Cocok banget sama kita punya tagline ya. Given to give. Walaupun gak terlalu banyak yang mereka dapatkan. Tidak terlalu banyak apa yang mereka punya, tetapi mereka punya itu. Di dalam setiap nas ya, banyak saya temukan di Alkitab. Janda miskin yang berada di bait Allah. Janda Sarfat di tengah-tengah kekeringan. Mereka tetap mau memberi. Jadi memberi tidak ada hubungannya dengan namanya kekurangan. It's attitude of your heart. Itu sikap hati kita. But don't get me wrong ya. Bukan seperti ini. Wah, saya gara-gara ini Pak Diki khotbah nih. Saya kekurangan sih, tapi saya mau kasih buat Hope. Saya mau pinjol. Supaya apa? Supaya saya berlatih murah hati. Ini namanya konyol. Berilah sesuai dengan kemampuan yang kamu bisa untuk memberi. Jangan memberi di luar kemampuan kamu. Supaya kelihatan keren, amplopnya tebal. Bukan seperti itu. Berilah sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Ini ada satu quote yang nulis Andy Murray. Ya seorang petenis sama seperti saya. Ya. Dia bilang, the world asks, what does a man own? Christ asks, how does he use it? Dunia bertanya, apa yang dimiliki seorang pria? Tapi Kristus bertanya, bagaimana cara dia menggunakannya? Mungkin kamu bisa punya mobil sport bagus. Mungkin kamu bisa punya banyak rumah mewah. Tapi nanti, waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan gak tanya, coy, mobilnya keren nih, merek apa? Hai, rumah kamu mewah banget. Keren deh. Enggak. Tuhan akan tanya, gimana cara kamu menggunakan setiap berkat, setiap talenta yang saya berikan? Apa yang kamu gunakan? Kita semua satu saat nanti akan pulang ke rumah Bapa. Kita harus siap dengan jawaban itu. Amin. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa kasih, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Mungkin kita bisa mengasihi cara udah kasih ya,
uang receh, no problem ya. Tanpa kasih. Nah, nggak ada kan. Kamu pengemis kemudian, wah luar biasa, aku mengasihimu, aku kasih duit. Ting, gopek. Kemudian kamu bilang, aku lakukan ini karena aku mengasihimu. Dia cuma bengong aja. Orang yang naik motor, kasih gua 5.000. Lu naik mobil mewah, lu kasih gua gopek. Itu bisa terjadi. Tetapi, kalau kita mengasihi saudara kita pasti berusaha untuk kasih yang terbaik. Terbaik untuk apa yang dia butuhkan. Hal yang ketiga, kalau kita mau belajar bagaimana mengasihi, melayani dengan kasih, kita perlu yang namanya kebesaran hati. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Dikatakan demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memiliki kebesaran hati, artinya kamu mudah mengampuni. Tidak menyimpan dendam. Sains mengatakan, ilmu pengetahuan mengatakan, kalau kamu memelihara yang namanya sakit hati, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 5 tahun, kalau semakin lama kamu pelihara, itu akan jadi penyakit. Percaya nggak? Karena tiap hari, wah disakiti, saya dikecewakan. Saya pengen cari kompensasi nih. Kalau ada orang begini, saya akan lakukan yang sama. Tapi hari ini, firman berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa banget. Kebesaran hati juga berarti kita tidak menghakimi. Salah satu hal yang paling berat di dalam kehidupan seorang murid Yesus ialah saat dia jatuh ke dalam dosa. Waktu seorang murid jatuh ke dalam dosa, rasanya sangat-sangat berat. Doa-doa kamu mentok, pikiran kamu juga gak bisa dilepaskan. Penuh rasa penyesalan. Kamu pengen ketemu Tuhan juga rasanya kamu gak punya muka. Berat banget. Saat hal itu terjadi, kita sebagai jemaat, apa yang kita lakukan? Pantes lu, emang lu begitu. Salah sendiri, gua kan udah bilang berkali-kali. Jangan lakukan itu. Kamu tetap berjudi nih, sekarang tahu rasa. Nikmati. Apakah seperti itu? Tugas kita sebagai saudara di dalam kerajaan surga adalah memberikan encouragement. Berdoa buat dia. Tanyakan apa kebutuhannya untuk dia bisa bangkit lagi. Kita benci dengan apa yang dia lakukan. Tetapi kita tidak benci sama orangnya. Ini 2 hal yang berbeda. Tapi seringkali ini disamaratakan. Tukang judi, tukang minuman keras. Saya gak mau dekat. Saya gak akan doakan dia. Dia nangis-nangis saya biarkan. Ini bukan orang yang punya kebesaran hati. Milikilah pikiran yang positif. Saya percaya setiap orang, kalau kita punya kasih
kita dengan tekun mendoakan dia, saya percaya ada waktu di mana orang ini sadar. Dan waktu hal itu terjadi, itu akan memberikan sukacita luar biasa. Pernah terjadi berapa tahun yang lalu, saya bertemu sama orang. Ini orang, dia bilang, saya mau jadi murid Yesus. Dia belajar Alkitab. Kemudian dia bilang, saya siap dibaptis. Saya masih ingat momen itu. Dia masuk ke kolam baptisan, tetapi sama sekali tidak ada senyum. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya dia. Mukanya cemberut. Saya bilang, ini kamu mau jadi murid Yesus, kenapa seperti ini? Tapi saat itu, saya tidak punya pikiran apa-apa. Just do it. Bertahun-tahun kemudian, kita terkoneksi. Ada banyak hubungan yang menyebabkan kita dekat. Saat ini saya bisa katakan, hidupnya jadi berkat. Orang yang cemberut, mukanya keras. Dia terbeban melayani di mana? Sebagai teens mentor. Saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu mau? Bukannya ngurusin teen susah? Wah bro, beda bro. Ini luar biasa saya ngelihat teens sekarang, hati saya terbeban bro. Saya pengen generasi kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Saya kepingin generasi ini membawa dampak bagi dunia. Luar biasa banget. Ini yang kita bisa lihat kalau kita punya kebesaran hati. Bukan negatif. Kamu langsung cap. Orang model seperti ini, wah, gak bakal dia bisa berubah. Berapa kali kita punya pikiran seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kapan terakhir kita punya pikiran positif? Kapan terakhir kita fight untuk saudara kita yang jatuh dalam dosa? Bukankah mereka adalah saudara kita? Bukankah mereka adalah keluarga kita? Saya mau ajak kita, setelah firman dibagikan, kita punya attitude yang berbeda. Kita ambil serius firman Tuhan ini. Tidak hanya direnungkan, tapi juga dilakukan. Saya mau kita juga belajar dari hati seorang anak muda, ya, anak muda yang keren, yang ganteng, ya, Yusuf. Setuju nggak kalau Yusuf itu orang yang ganteng? Setuju ya? Dasarnya apa? Dasarnya Tante Pot tergila-gila, ya. Wah sampai maksa, ayo kamu mau ditarik-tarik. Itu kalau nggak keren, mana mau dia, ya. Kalau badannya nggak keren, bisa badannya 100 kilo, susah nariknya. Nggak mungkin, ini mas keren. Ya, datang ya, gagah banget. Ini Yusuf. Dalam kehidupannya, dia mengalami ketidakadilan. Dibawa sama saudara-saudaranya, lalu dijual ke Mesir. Di Mesir, mengalami banyak penderitaan, masuk penjara, jadi budak dan segala macam. Tapi ada momen di mana dia mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan saudara-saudaranya dia yang berbuat jahat sama dia. Apa yang dia katakan? Kejadian 45 ayat 4-8. Dikatakan demikian, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai.
Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Sudah dikecewakan. Sudah dianiaya. Tetapi ini memang orang rohani banget. Saya yakin dia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi waktu dia ketemu saudara-saudaranya, bukan hal yang jahat atau rencana-rencana untuk membalas. Dia justru bilang, it's okay, mendekat. Ini bukan salah kamu, ini rencana Tuhan. Hebat gak? Luar biasa banget. Saya kepingin kita punya hati yang seperti ini. Gak mudah memang. Kalau dikecewakan kita pasti punya keinginan untuk membalas. Walaupun sedikit aja. Dia jahatin gue banget loh. Tapi gue pengen nih. Cubit dia dikit. Paling tidak dia merasakan. Apa yang aku rasakan. Ya apa ya? Ayo. Jujurlah. Paling enggak dikit lah. Pengen balas. Ya kan? Tapi firman Tuhan gak seperti itu. Musuh aja harus dikasihi. Musuh aja harus didoakan. Ini luar biasa banget. Jadi gak salah kalau kita masuk di dalam sekolahnya Kristus. Kita pasti akan bertumbuh kalau kita mau ikut. Tapi kalau kita mau cuek, ya kita gak naik-naik kelas. Mungkin usia kekristenan bisa 20 tahun. Tetapi pikirannya seperti anak SD. Ini bonsai. Ya, jangan seperti itu. Hari ini kita belajar 3 hal untuk melayani di dalam kasih. Lama kita belajar tentang kerendahan hati. Yang kita bisa belajar, sangat belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga belajar tentang kemurahan hati. Belajar dari jemaat Makedonia. Dan kita juga belajar kebesaran hati. Yang kita bisa belajar dari seorang Yusuf. Saya berharap firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan. Dan membuat hidup kita semakin menjadi mirip dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya firman yang ditaburkan ya Tuhan akan berlipat ganda, menumbuhkan hasil. Dan kiranya hasil ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi hasil yang berkenan di hadapan-Mu dan yang paling terutama mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.